Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pioner P-Network di seluruh dunia. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulik mengenai berita terkait P-Network ya. Sumbernya dari Kripto Indonesia. P-Network, aplikasi mining kripto via seluler diduga jual data pribadi pengguna. Diberitakan oleh redaksi sekitar 7 bulan yang lalu. Berarti ya sekitar bulan Juni Juli ya ini ya. Ada berita apa sih terkait itu? Coba kita baca. Media Vietnam melaporkan aplikasi penambangan kripto yang bisa digunakan di ponsel. P-Network diduga menjual data pribadi sebanyak 17 GB. Kartu identitas dari sekitar 10.000 warga Vietnam dijual lengkap dengan alamat rumah, nomor telepon, dan alamat email yang terhubung. P-Network kemudian memasang tarif $9.000 bagi yang membeli data dan hanya menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin atau Litecoin. Untuk melakukan pengungkit KYC di P-Network, orang Vietnam perlu menggunakan paspor mereka. Hanya beberapa pengguna yang menggunakan versi sebelumnya dari P yang dapat melakukan verifikasi KYC menggunakan SIM mereka. Tetapi sejauh ini, sistem belum menerima kartu identitas Vietnam, kata VEO. Oke, kasus ini berada di tengah-tengah keamanan Divisi Keamanan Cyber Kementerian Keamanan Vietnam. Nanti heran saya, luar biasa ini berita dibuat ya teman-teman ya. Bagaimana mungkin berita ini dibuat sedangkan KYC baru dilakukan sekitar bulan awal November kemarin tahun 2021. Ini saya culik sedikit pernyataan dari aplikasi yang ada di P-Network ya, dari white paper atau mungkin Modswag ini, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Apakah P nyata? Apakah ini nyata? Apakah P scam? P bukan penipuan, ini adalah upaya tulus dari tim lulusan Stanford untuk memberi orang biasa akses lebih besar ke cryptocurrency. Nah, ini sudah dijelaskan dengan detail ya di sini ya. Bagaimana cara kerja aplikasi, terus apakah saya harus membiarkan aplikasi terbuka dan lain-lain pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sama pioner ini sudah diungkap semua di Modswag ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri pada aplikasi P-Network kalian. Terus semua pengumuman biasanya terlampir di beranda aplikasi kalian ya. Nanti seperti ini contohnya. Nanti kalau seperti ini bisa dibaca sendiri, mungkin diterjemahkan. Terus untuk detailnya bisa dibaca dengan read more. Terus ini berita terbaru dari aplikasi beranda kita terkait pre-select lockup. Nanti mungkin di video berikutnya saya akan jelaskan terkait ini. Oke teman-teman, kita lanjut terkait tadi. Nah, sekarang kita hubung-hubungkan ya berita tadi apakah benar atau tidak dengan fakta yang ada ya, teman-teman. Coba kita lihat di sini di Modswag atau mungkin di fax ini ya. Nah, di sini semua berita sudah dijelaskan secara detail, penjelasan dari setiap pertanyaan-pertanyaan ya. Hampir semua pertanyaan pionir sudah dijelaskan di sini. Dan lebih detailnya lagi ada di sini di chat. Kemudian pilih pionir bahasa Indonesia di sini. Silahkan teman-teman nanti buka yang versi bahasa Indonesia di sini ya. Terkait KYC ini yang tadi diberitakan. Nih, core team P telah mengembangkan solusi KYC percontohan yang awalnya akan mendaftarkan 100 pionir per negara. Ini dijelaskan langsung sama moderator kita ya, Mbak Mary Snap. Pionir ini memiliki kesempatan untuk melakukan KYC lebih awal dan membantu peningkatan algoritma aplikasi kami sehingga solusi kami dapat diterapkan ke sebanyak mungkin pionir sebelum mainnet. Dalam jangka pendek kami akan secara bertahap meluncurkan lebih banyak slot KYC untuk versi percontohan daripada 100 pionir awal ini per negara. Nah, ini kan sudah lewat ya ini tadi. Yang 100 pionir KYC itu sudah sekitar awal November nih pengumuman tersebut. Dan saat ini kita sedang menunggu KYC massal ya teman-teman. KYC massal itu kapan?
untuk tanggal pastinya core team, baik core team maupun moderator belum memberikan pernyataan secara resmi ya. Tapi kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa moderator, mereka menyatakan sekitar akhir tahun pokoknya. Sedangkan ini kan udah bulan Desember, akhir tahun. Akhir tahun itu kapan ya? Dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Terus untuk kapannya ya kita tunggu aja nanti. Yang pasti KYC massal pasti akan datang gitu aja ya teman-teman. Terus untuk penjelasan KYC lainnya ini untuk apa sih KYC itu? Mengapa KYC itu penting kan gitu? KYC itu kepanjangan dari Know Your Customer atau klien ya. Adalah proses verifikasi identitas untuk membedakan akun asli dari akun palsu. Jadi ini untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan para pionir ya. Kecurangan itu seperti apa sih? Misalnya contoh nih yang bisa saya berikan contoh yang bisa saya ungkap. Misalnya ada satu pionir, dia punya satu HP, kemudian dia mengcloning HP-nya menjadi seolah-olah HP itu ada beberapa handphone. Kemudian mereka memasukkan data yang sama, misalnya nama si A dimasukin di situ, berikut dengan data-datanya si A tersebut di beberapa akun tersebut. Nah, seperti itu merupakan istilahnya pelanggaran nantinya. Itu pasti nanti sistem akan mendeteksi pada saat KYC. Mau diakalin seperti apa, karena ini sistemnya si P-Network ini luar biasa ya. Kita lihat visinya. Visi P-Network adalah untuk membangun mata uang dan ekonomi digital yang inklusif dan banyak didistribusikan untuk semua perintis. Mekanisme penambangan P-Network berbasis jejaring sosial dan tingkat penambangan menjadi 2 saat ukuran jejaring sosial tumbuh 10 kali. Oleh karena itu, Pi memiliki kebijakan ketat 1 akun per orang. Nah, di sini dijelaskan kan, 1 akun per orang. Ini P-Network sendiri sudah mengembangkan sistem yang canggih yang untuk mendeteksi jika ada orang menggunakan akun ganda atau memanipulasi data mereka untuk mendapatkan lebih banyak Pi. Nah, yang dimaksud penambangan menjadi 2 saat ukuran jejaring sosial. Nah, ini maksudnya kayak semacam halving gitu ya. Jadi setiap tahap-tahap tertentu, speed mining Pi itu akan menurun setengahnya. Misalnya di awal penambangan itu 1 Pi per jam. Kemudian di tahap berikutnya, ketika sudah target terpenuhi, target pionir ya, target pengguna Pi itu sudah terpenuhi, maka di fase berikutnya, di tahap berikutnya itu akan terjadi penurunan speed miningnya. Nah, saat ini kan speed mining kita adalah di 0,1 Pi per jam ya. Jadi kurang lebihnya ya sekitar, kalau tanpa referral, tanpa kontributor itu ya sekitar 4 Pi per hari. Seperti itu. Terus semua penjelasan detail terkait KYC ada di sini. Nah, terkait berita yang tadi ya, teman-teman. Sebaiknya kita bijak ya dalam menyikapi berita yang sumbernya dari luar. Itu tadi dinyatakan yang dari Kripto Indonesia itu bahwa data dicuri pada saat KYC di Vietnam ya, ada sekitar 10.000 data pengguna. Nah, ini masuk akal nggak kira-kira teman-teman? Sedangkan KYC percontohan aja baru dilakukan sekitar awal November tahun 2021. Ini awal sekitar 4 November nih Mbak Mary memberikan pengumumannya. Jadi sekitar 4 November, awal November dilakukan KYC percontohan 100 orang dari setiap negara. Jadi jatahnya pionir Indonesia itu cuma 100 orang yang melakukan KYC. Itu dilakukan di November 2021. Sedangkan berita tadi itu kita dirilis atau diberitakan sekitar 7 bulan yang lalu. Kira-kira bagaimana pendapat teman-teman? Lucu kan? Nah, ini sekitar 7 bulan yang lalu. Nih ada tulisan 7 bulan yang lalu oleh redaksi. Kan nggak masuk akal ya.
mereka menjual datanya sekitar 7 bulan yang lalu, sedangkan KYC baru dilakukan awal November. Ini dari pernyataan tersebut sudah bisa kita simpulkan ya. Kesimpulannya ya seperti itulah, nggak pas atau kurang nggak tepat kalau menurut saya ya. Terus kemudian diberitakan juga tadi nih sekitar 10.000 warga Vietnam data identitasnya dijual, kartu identitas sekitar 10.000 warga Vietnam dijual. Nah, terus kemudian ini ada pernyataan harga $9.000. Wow. Ini sangat nggak logis ya, nggak masuk akal. Sedangkan jelas-jelas Pi Network, Picoin saat ini harganya masih nol, belum ada harga. Ini sudah dicantumkan di berita ini sudah dicantumkan berita $9. Kan nggak logis, sangat-sangat tidak logis ini kalau menurutku ya cuman mengarang-mengarang aja tuh, mengarang-mengarang cerita aja, nggak masuk akal lah intinya. Jadi gini ya teman-teman ya, kesimpulannya semua berita yang sumbernya dari luar, baik itu benar ataupun hoax, sebaiknya tetap dicari kebenarannya di aplikasi kalian masing-masing ya, di aplikasi Pi Network kita masing-masing di sini. Karena semua berita atau informasi yang valid itu ada di sini. Jadi kalau di luar itu cuma berdasarkan asumsi atau mungkin kalau bahasa kerennya ya katanya-katanya. Bahkan saya sempat beberapa kali membaca berita sekitar bulan Agustus atau September bulan lalu, ada yang menyatakan bahwa harga 1 pi itu $100, kemudian direvisi menjadi $314. Itu direvisi pada saat ada itu loh, si Nicholas atau Kortim menerbitkan gambar yang ada rusa, terus ada bulan, ada gunung, bintang-bintang dan lain-lain itu. Nah, di situ mereka menyatakan bahwa harga Pi Network 314. Nah, itu cuman angan-angan atau mungkin bahasa kerennya lagi halusinasi ya. Karena jelas-jelas di Pi Network Kortim belum menyatakan mengenai harga. Kortim hanya menyatakan harga Pi saat ini adalah $0 seperti itu. Sedangkan mereka sudah mengklaim bahwa harga Pi $100, $314, bahkan yang lebih ekstrim lagi terakhir kemarin 1 Pi $1.000. Nah, itu kan luar biasa itu. Terlalu berani kalau menurut saya. Itu sudah menyebarkan berita yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Itu bisa berakibat fatal bagi akun mereka nantinya ya, teman-teman. Jadi bolehlah untuk informasi-informasi seperti itu untuk motivasi kita, boleh untuk penyemangat kita saat kita tekan petir gitu, bolehlah biar kita nggak kelupaan atau mungkin biar kita yakin bahwa Pi ini mempunyai masa depan yang bagus, mempunyai proyek-proyek yang luar biasa dengan sistemnya yang luar biasa juga. Itu bolehlah kalau untuk sebatas motivasi gitu. Tapi kalau kita mempercayai, bahkan kita dipaksa untuk percaya gitu ya jangan mau ya. Semua pokoknya berdasarkan dari mods fact, terus white paper dan juga penjelasan detail dari aplikasi yang ada di Pi Network kita ya. Terus terkait mainnet ini, mainnet mungkin nanti saya akan bikin video di kesempatan berikutnya ya, karena nanti ini kalau saya bikin video ini nanti durasinya akan sangat panjang ya teman-teman ya. Saya kira penjelasan, nah ini waktunya tekan petir ini saya. Oke ya teman-teman. Terkait berita yang tidak benar atau mungkin hoax dari luaran, tadi kita simpulkan bahwa jangan mudah percaya berita dari luar, kecuali kita mendengar berita atau membacanya dari sumber yang tepat, yaitu dari beranda aplikasi kita dan juga dari announcement aplikasi Pi Network kita, serta pernyataan moderator ataupun pernyataan Kortim itu yang boleh kita percaya.
Atau mungkin kita juga bisa mencari melalui media-media sosial resmi ya, media sosial resmi P-Network. Karena di luar sana banyak yang membuat akun-akun media sosial yang namanya mirip-mirip dengan akun resminya P-Network. Jadi kita harus pandai dan bijak dalam menyikapi berita-berita dari luar sana ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.